prisoner notebooks, catatan dari penjara yang ditulis dalam bahasa Itali, diterjemahkan tahun 20-an, 30-an dalam bahasa Inggris, lalu jadi viral sebagai tempat anak-anak muda mengambil inspirasi tentang hubungan antara pekerjaan politik dan pekerjaan akademis. Penulisnya namanya, siapa yang bisa tebak? Yo, banyak betul. Antonio Gramsci yang dipenjara oleh Mussolini karena beroposisi pada fasisme, meninggal di penjara. Antonio Gramsci adalah pemimpin Partai Komunis Italia yang menolak mengikuti jalan ortodoksi Marxis, itu revolusi, dan dia memilih untuk berargumentasi di parlemen, force of the better argument. Karena bagi Antonio Gramsci, seorang intelektual itu harus memenangkan perdebatan akademis di parlemen untuk memperoleh legitimasi pertama kali dari kalangan intelektual. Karena bagi Gramsci, politik itu adalah urusan kaum intelektual. Dari awal kata politik dibuat oleh Aristotle misalnya. Politik adalah strategi untuk mendistribusikan keadilan. Bukan untuk menghasilkan keadilan, tapi mendistribusikan. Artinya keadilan itu sudah ada di bumi. Diberi oleh alam semesta. Tinggal cara mendistribusikannya yang harus just, adil. Nah, kita punya Pancasila yang kita sebut sebagai kompilasi dari pikiran dunia. Pancasila itu tidak berasal dari Indonesia, tapi dikompilasi oleh Bung Karno berdasarkan jumlah dan kualitas pikiran dunia. Jadi sebetulnya kampus punya modal untuk menghasilkan kembali pikiran yang bermutu, karena Andalas bisa mengandalkan pikirannya pada the founding parents kita. Separuh dari founding parents kita datang dari Tanah Minang. Kapasitas Minangkabau untuk mengatakan kami punya peradaban yang sifatnya majemuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kami pernah bergaul secara global karena Bukit Tinggi pernah jadi ibu kota darurat Republik Indonesia. Sultan Syahrir, Buya Hamka, Deli Arnur, Muhammad Hatta, sebut semuanya. Masih diucapkan sampai hari ini. Jadi tidak ada alasan Andalas itu tidak punya andalan. Banyak betul andalan kita. Sekarang kita bandingkan dengan keadaan hari ini. 2 minggu lalu ada riset yang dibuat di Eropa, mungkin di Afrika atau di Cekoslovakia. Indonesia diurutkan perguruan tingginya sebagai kampus nomor 2 paling tidak berintegritas. Nomor 1 adalah Kazakhstan. Kenapa? Banyak plagiarisme. Kenapa? Berupaya untuk menyogok editor supaya artikelnya dipublish. Padahal sebetulnya jurnal itu adalah jurnal predator. Karena ada ambisi untuk jadi intelektual, tapi dengan kapasitas lobus frontalis yang minim. Mau ngapain? Maksa jadi pemikir. Tapi bahkan membaca, coba misalnya kita tanya pada Pak Wapres. Ini gambar apa?
Oh, itu gambar jalan-jalan di kota Solo. Memang kota Solo itu didesain oleh arsitek Belanda sehingga dia itu rapi topografinya. Ya karena beliau pernah jadi wali kota, pasti asosiasinya itu jalan-jalan petah buta kota Solo. Tapi buat Vasco yang belajar tentang ilmu teknik, saya bisa pastikan dia akan sebut itu adalah PCB. Yang belajar elektro, printed circuit board. Di dalamnya ada chips komputer. Ada yang pernah belajar di Fakultas Teknik sini. Apa namanya? Tempat disimpannya memori, motherboard, komputer. Bentuknya begini, PCB. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kita berupaya untuk mengimajinasikan sesuatu di dalam upaya untuk keluar dari rutinitas kita. Hal itu disebut sebagai jalan-jalan di kota Solo, ya tentu Pak Gibran ada dalam rutinitas itu. Sekarang coba kita hubungkan, kenapa ada PCB di situ? Oh ya, karena ini era technological disruption, gangguan teknologi melalui artificial intelligence. Lalu integritas kita andalkan pada artificial intelligence. Semua hal bisa kita tanya di situ. Tetapi mengapa kita bertanya pada artificial intelligence setiap hari sampai yang punya cloud itu pusing tiap kali si AI ini mesti menjawab pertanyaan orang Indonesia. Dan pertanyaan dangkal semua. Akibatnya artificial intelligence tidak belajar untuk berdebat. Padahal seseorang, entah dia makhluk, entah dia teknologi, hanya mampu untuk kita kembangkan pikirannya kalau kita ajak dia duel argumen. Artificial itu tempat kita duel argumen, bukan tempat kita bertanya. Bahkan bertanya hal remeh-temeh, hal dangkal. Karena anak-anak muda kita larut di dalam FOMO, fear of missing out. Takut kalau nggak ada patron, ngikut semuanya. Lama-lama satu waktu kita akan dideteksi oleh cloud semua jenis kedangkalan ada di Indonesia. Karena kita bertanya hal yang dangkal. Artinya metodologi di universitas tidak jalan. Artinya plagiarisme akan berlanjut terus. Artinya kepastian bahwa Indonesia bisa jadi bonus demografi di 2045 saya pastikan gagal. Pasti. Apalagi berkali-kali bonus demografi.